Halo, welcome back with channel Medo ID. Dan kali ini kita mau membuat lemari baju dengan pintu sliding rel gantung. So, jangan kemana-mana guys. Oke, untuk membuat lemari pakaian menggunakan rel gantung seperti ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan jarak masing-masing untuk kaki, bagian atas dan tinggi pintu, serta jarak dengan lantai. Oke, kita mulai 5 prosesnya. Sejak beberapa video terakhir ini, saya sudah tidak lagi nunjukin bagian saat memotong, karena sudah banyak di video sebelumnya. Oke, pertama atau yang paling penting nih guys, kita buat dan rakit bagian kaki lemari dengan tinggi 8,2 cm, sedangkan jarak dari ambalan atau dasar lemari ini harus mundur 5 cm agar nanti posisi rel bisa pas dengan lebar standar pabrik. Setelah itu, kita satukan ambalan dengan kaki yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan paku tembak tanpa menggunakan sekrup. Selain cara ini, teman-teman bisa menggunakan pocket hole dari bagian dalam jika tidak mau repot mendempul nantinya. Setelah ambalan sudah terpasang, berikutnya saya melakukan proses penempelan HPL hanya di bagian depan saja. Dan untuk pinggiran ambalan, saya gunakan edging PVC. Menempel HPL dan edging ini menggunakan lem kuning bisa merek apapun dengan catatan harus 2 sisi antara multiplex dengan HPL atau edging PVC. Poin kedua, untuk ukuran lebar pintu ini sesuai kebutuhan. Misalnya, jika lemari teman-teman rencananya panjang 2 meter dan dibagi 2 pintu, teman-teman bisa potong lebar pintu dengan ukuran 103 atau 104 cm. Nah, ini yang paling penting yaitu tinggi pintu. Saya ambil contoh. Kalau tinggi lemari teman-teman misalnya 2 meter atau 200 cm, kita buat tinggi pintu 200 cm dikurangi 8,5 cm agar nanti tinggi pintu sejajar dengan samping lemari teman-teman. Yang ketiga, untuk bagian samping kita akan membuat potongan dengan ukuran yang berbeda. Karena untuk lemari sliding kan pintunya depan belakang atau tidak sejajar. Jadi untuk sisi samping lemari ini akan ada yang lebih lebar. Paling penting untuk diingat nih guys, satu pintu yang ketemu dengan bagian dalam, kita ukur lebar samping lemari lebih 0,2 mm dari ambalan atau dasar lemari. Dan untuk samping lemari yang satunya, lebar sisi samping lemari ini 4 cm, lebih dari ambalan atau dasar lemari. Untuk bagian yang saya tempel HPL hanya untuk sisi luar saja. Sedangkan bagian yang berada di dalam lemari saya biarkan memakai melaminto dari pabrik. Tips singkat menempel HPL ukuran besar begini, bisa menggunakan alat bantu ya guys. Bisa menggunakan alas HPL atau triplek atau benda apapun agar HPL tidak langsung bersentuhan dengan multiplex yang sudah kita kasih lem. Keempat, pemasangan roda pintu. Sistemnya terbagi menjadi 2 antara atas dan bawah. Untuk bagian ini letak roda dengan bearing, sedangkan posisi bawah hanya pengait yang menahan pada rel. Untuk memasang roda pintu, kita ukur jarak dari samping 5 cm sebelah kanan dan kiri pintu dan 1,5 cm dari atas. Sedangkan jarak antar lubang kita beri jarak 13 cm.
Lalu kita lubangi menggunakan mata bor diameter 10 mili atau bisa juga menggunakan mata bor bobok. Kita lakukan hal yang sama di kedua ujung-ujung pintu guys. Berikutnya untuk pengait bawah pintu, kita ukur 5 cm dari samping dan 1 cm dari bawah guys. Lalu kita hanya tinggal skrup. Oke, kita lanjutkan untuk memasang trapez sebagai pengunci karena kita menggunakan sistem knockdown atau bongkar pasang. Trapez ini kita pasang hanya untuk bagian atas lemari di posisi depan dan belakang. Kita mulai untuk merakit guys. Dimulai dari posisi bawah atau kaki lemari. Agar skrup tidak terlihat dari luar lemari, maka kita skrup dari posisi dalam. Untuk panjang skrup yang dipakai, dengan panjang 3 cm agar cukup kuat tapi tidak tembus keluar samping lemari. Kita lakukan proses yang sama di kedua sisi ujung samping lemari. Berikutnya, untuk poin penting kelima, total tinggi bagian dalam sampai ketemu dengan atas lemari ini lebih pendek 5,5 cm dengan bagian samping lemari. Kalau ini sampai salah, maka permasalahan antara pintu tidak sejajar dengan samping lemari atau pintu akan mentok dengan pintu yang satunya. Berikutnya, kita hanya perlu untuk posisikan trapez dari bagian atas lemari lebih rendah 5,5 cm, lalu kita skrup. Langkah selanjutnya, kita tinggal memasang partisi dan ambalan-ambalan sesuai dengan model yang teman-teman buat. Lalu kita pasang melaminto dari posisi belakang. Berikutnya kita tinggal angkat dan berdirikan lemarinya guys.
Selanjutnya, kita posisikan pintu sesuai dengan jalur rel depan dan belakang untuk pintu posisi luar atau dalam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Buat yang gak mau ketinggalan update seputar tutorial pembuatan furniture, subscribe sekarang kuy. Dan jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan atau ide lainnya. Dukung produksi lokal karya anak bangsa dan maju terus woodworking Indonesia. Ciao.